Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan oleh Allah kekuatan, dibantu oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk ibadah salat subuh berjamaah. Kita wajib bersyukur kepada Allah, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah, semoga anak cucu kita, zuriat kita, keluarga kita, Allah juga nanti berikan kekuatan untuk selalu ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena anak cucu kita itu merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita setiap sholat, setiap sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, kenapa imam biasanya sujudnya lama atau lawas? Nah, itulah kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita itu, nanti zuriat kita itu, Allah jadikan orang-orang yang saleh, Allah jadikan orang-orang yang salehah, selalu taat kepada Allah. Karena doa kita ini menentukan masa depan anak cucu kita. Karena para ulama-ulama, para guru-guru kita, bahkan para wali-wali Allah itu selalu berdoa untuk anak cucu setiap waktu. Dan kita doakan terus juga keluarga kita, kawan-kawan kita, anggota kita. Jadi banyak doa situ. Yang lebih penting adalah ketika kita duduk sujud terakhir itu, jangan sampai kita tinggalkan doa untuk Bapak Ibu. Makanya yang paling utama itu adalah ketika sujud terakhir di dalam sholat, itu kita sesudah baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kita baca awal daripada doa kita, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, sekurang-kurangnya 3 kali. Kemudian kita baca juga doa selain itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk keturunan kita, anak cucu kita, agar enak dipandang mata dan menjadi pemimpin-pemimpin agama. Itu doa kita.
Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam tafsir itu menyatakan bahwa fid dunya hasanah itu kebaikan dunia itu diantaranya mempunyai anak yang saleh salihah, mempunyai cucu yang saleh salihah, zuriat yang saleh salihah. Di antaranya lagi Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia itu juga rizki yang berkah. Karena rizki ini walaupun banyak, kalau tidak berkah susah. Lebih-lebih rizki sedikit tidak berkah, susah. Artinya rizki yang berkah itu Allah berikan kita rizki, bisa makan, bisa minum, walaupun tidak banyak berlebihan, tapi kita bisa taat kepada Allah. Akan tetapi dengan rizki yang walaupun sedikit, tandanya berkah, kita menjalankan perintah Allah. Karena musibah yang besar, bala yang sangat besar itu, ujar ulama kita, ulama besar Abu Sufyan Tsauri mengatakan bahwasanya musibah bala yang sangat besar itu adalah ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah. Itu sangat besar musibahnya, bahkan lebih besar daripada kehilangan harta. Makanya para sahabat Rasulullah kalau ketinggalan salat sunat aja, sunat sebelum zuhur, sunat sebelum sesudah zuhur, sunat sebelum asar, sunat sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, lebih-lebih salat sunat sebelum subuh. Yang dijalankan oleh Rasulullah, barang siapa salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Makanya kalau para sahabat itu sampai ketinggalan misalnya salat sunat aja, belum yang wajib, mereka mengqadha berulang-ulang. Itu salat sunat, apalagi yang wajib. Makanya para ulama kita, kalau kita sampai ketiduran tidak sholat subuh 1 kali, itu adalah bala musibah yang sangat besar, lebih besar daripada kehilangan harta benda, lebih besar. Makanya rizki yang maksud dari berkah itu adalah kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk ibadah, untuk melaksanakan perintah Allah. Itu tanda daripada rizki yang berkah di doa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Jadi banyak di situ di dalam tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu adalah ketika mau mati Allah kuatkan mengucap la ilaha illallah. Ketika dimasukkan dalam kubur itu juga dimelihara oleh Allah. Lubang kuburnya diluaskan, lubang kuburnya diberi cahaya terang, lubang kuburnya dijauhkan daripada siksa kubur. Itu termasuk wafil akhirati hasanah. Belum lagi nanti ketika pada mahsyar dapat naungan dari Allah, dapat syafaat dari Rasulullah. Karena ujar Siti Fatimah, wahai Rasulullah, wahai ayahanda, nanti ketika engkau wafat, kepada siapa lagi kamu mengadu? Ujar Nabi, wahai Siti Fatimah, kalau aku wafat, nanti di akhirat aku akan berdiri di hadapan Allah untuk memintakan ampunan kepada umatku agar diampuni. Dan juga aku nanti akan berdiri di
di depan dia siratal mustaqim, dan aku akan mengiring umatku supaya selamat berdiri di siratal mustaqim. Dan ujar Nabi, ketika ditimbang amal baik dan jahat umatku, di situ di dekat timbangan nanti aku berdiri. Apabila timbangannya banyak kejahatan, maka ujar Nabi, aku beri syafaat di timbang yang kebaikan, sehingga lebih berat kebaikan. Bagaimana cinta Rasulullah SAW? Rasulullah sedikit pun tidak menginginkan umatnya masuk neraka. Begitu cintanya Rasulullah. Bayangkan ya. Makanya kalau kita menghayati begitu cintanya Nabi, ya Allah, luar biasa, sampai ke surga Rasulullah mengirim kita. Ketika wafat tanya Rasulullah, bertanya terus sebelum dicabut roh beliau, wahai Jibril, engkau boleh mencabut rohku, tapi aku mau tahu dulu, selamatkah masuk surga kan umatku? Umat demikian. Seandainya kita menghayati begitu cintanya Rasulullah kepada kita, pasti kita ingin selalu beribadah, ingin selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Sedikit kita menyambung tentang zikir kemarin ya. Sedikit lah ya. Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma." Sayungiannya kalian membiasakan, memperbanyak mengucap la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Perbanyaklah mengucapkan keduanya, la ilaha illallah dan istighfar. Baik keadaan berdiri, duduk, berbaring, lebih-lebih di dalam kita masjid yang sangat mulia ini, banyak-banyak berzikir kepada Allah dan istighfar. Fa inna iblisa qala, kata beliau, sebab iblis berkata, ahlakun nas bidzunubi, sebab iblis berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ujar iblis, aku telah membinasakan manusia itu dengan banyak dosa, berbuat dosa. Akan tetapi mereka juga membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah. Dengan kita mengucap la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah, maka dosa-dosa Allah ampuni. Nah, disitulah iblis kekalahannya. Iblis itu setiap detik, setiap tarikan nafas selalu mengganggu kita. Bukan hanya orang-orang yang misalnya di diskotek, misalnya di tempat hiburan, bukan. Di masjid dimanapun ketika kita sholat, itu iblis senantiasa menggoda kita kadang tidak merasa. Iblis itu menggoda kita dengan kita hati riya. Selain riya lagi, dengan hati kita menjadi ujub. Ujub ini lebih kecil, lebih halus daripada riya.
Kalau ria ini orang beribadah bilang kepada orang, tadi malam saya hampir dan sempat salat tahajud. Iya tahu, iya bapak, itu ria, menghabiskan pahala kita. Kalau ini ujub, lebih halus. Iblis menggoda kita dengan hati yang di dalam besar sekali. Apa ujub iblis? Luar biasa. Kamu ini bisa bangun tengah malam, bisa tahajud, bisa zikir, bisa istighfar, bisa baca Quran, sementara orang lain jarang kayak kamu ini. Bangga dia, merasa lebih banyak ibadahnya, merasa lebih rahasia ibadahnya pada orang lain. Hilang pahalanya sudah, itu dapat iblis sudah menggoda. Ini bukannya hanya di dalam syariat saja, di dalam KPK pun banyak bentuk iblis itu. Hanya di situ kita sangat biasa zikrullah kepada Allah, istighfar sebanyak mungkin kepada Allah, agar kita kenal, agar kita tahu, agar kita merasa. Apabila sudah ada bisikan sama Tuhan hati kita, oh, luar biasa kita ini, wahai astagfirullah, ini bisa tahajud, ini bisa zikir karena Allah yang kuatkan, bukan karena saya ya Allah. Jadi hakikatnya kita merasa tidak punya amal ibadah. Yang kita ingat hanya kita ini banyak dosa kesalahan, itu yang kita ingat. Jadi kita tidak bisa lagi memperbandingkan kemana-mana, membandingkan orang yang tidak ibadah, apalagi tidak berani. Kita bisa sholat subuh berjamaah karena Allah yang kuatkan. Kawan kita tidak bisa, mudah-mudahan juga Allah kuatkan. Itu selamat kita daripada ria, selamat daripada ujub, apalagi sombong, merasa berilmu, merasa lebih Tuhan, merasa lebih senior. Kita bisa belajar dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, guru-guru kami itu bahkan yang sudah berpulang besar, bersultan besar ketika kami masih anak-anak. Ayolah kamu imam, kami di belakang aja, saking tawaduknya mereka. Berat mencari para ulama seperti itu. Kami dulu dididik seperti itu. Ulama-ulama kami di belakang, kalau tarawih, kalau salat, kalau tahlil, banyak doa awal. Ini yang sultan-sultan besar diam aja, memantau aja. Kami masih anak-anak, disuruh imam tarawih, disuruh baca doa awal. Saking tawaduknya mereka, menghilangkan rasa itu tadi. Jadi iblis itu sangat biasa. Kalau sudah iblis menggoda itu, akhirnya merasa bangga, merasa apa. Begitu melihat anak-anak ini imam, anak kecil, anak ingusan, sombong. Maka belajar dari ulama-ulama kita dahulu, mereka banyak dosa, banyak merasa tidak punya ilmu. Jadi luar biasa pengajar-pengajar mereka itu mengajarkan tawadhu. Ini menghilangkan ria, menghilangkan ujub itu. Setiap kita ibadah, ya Allah, saya ibadah ini karena Engkau yang kuatkan, bukan karena saya. Jadi tidak merasa punya pahala, tidak merasa punya ibadah. Yang kita rasa banyak masalah banyak dosa sana gitu. Maka disinilah kita mari bersama-sama untuk selalu zikrullah. Zikrullah tadi mengingat Allah. Kita bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa baca salawat, ya Allah karena Engkau kuatkan. Mudah-mudahan ya Allah Engkau istiqamahkan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan ya Allah anak cucu kami, zuriat kami juga Allah Engkau kuatkan seperti itu. Hadirin para jemaah rahimakumullah, mungkin itu aja dulu. Ampun maaf ya, ini cuma ceramahnya sebenarnya bukan menceramahi Bapak Ibu, bukan menceramahi diri sendiri. Tidak berani mengajari Bapak Ibu. Jadi gunanya ini ceramah, gunanya membaca kitab
untuk menantang diri pribadi. Mudah-mudahan manfaatnya, dan kita semua doa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.